apapun mereknya, AstraZeneca, Sinovac, ada nggak analisanya? Ternyata daya tahan tubuh seseorang terhadap yang sudah divaksin itu sekian-sekian. Ada nggak analisanya mengenai KIPI-nya? Ada nggak analisa mengenai berapa banyak korban yang jatuh setelah vaksin? Nggak ada angkanya. Jadi, kita berbicara apa ini? Kita berbicara penyakit yang tiba-tiba datang, tapi ketika hilang, tidak ada analisanya. Di mana, apa ya, saya nggak melihat bahwa kalau ini memang benar-benar penyakit yang mematikan dan urgent sekali, tapi nggak ada analisanya. Menurut aku terkesan jadi permainan profit ya. Jadi permainan industri jadinya. Jadi hanya menebar ketakutan terhadap sebuah anomali, terhadap sebuah kejadian, tanpa berpikir gimana cara pencegahannya. Jadi ya udah boom begitu aja, gampang disetir, gampang diremotin lagi, gampang disetel, yuk kita buat lagi yuk, terjadi lagi yuk gitu loh. Semuanya ada karena diberitakan. Kalau nggak ada yang memberitakan, kalau 2020 tidak ada berita ketakutan seperti itu, pasti tidak akan ada lockdown, pasti orang akan bekerja seperti sedia kala. Betul. Karena nggak ada ketakutan, nggak ada urgensinya. Ya udah batuk, so what? Minum aja rempah, kerokan aja ya kan sembuh. Kalau orang ditakut-takuti dari pikiran, kalian tahu kan, pikiran yang mengontrol semuanya ya kan, mengontrol kortisol kita juga, stres level kita naik, semuanya berantakan, hormon kita berantakan, semua dari pikiran. Ketika kita pikirannya sudah dihack, selesai gitu loh. Jadi intinya itu tadi, mereka akan selalu berusaha membajak kita terhadap fear-mongeringnya mereka. Kita harus beroperate atau operating system kita harus berbeda dari mereka. Kalau kita tidak ikut game atau permainan mereka, selesai, nggak akan ada yang nggak ada apapun. Jadi tergantung dari masyarakatnya, tergantung dari manusianya, mau nggak disetir lagi. Itu yang akan terjadi dengan isu TBC saat sekarang ini. Sekarang mau nggak rakyatnya? Masih mau main nggak? Nah, kalau kemudian pemerintah memang sudah menerapkan itu sebagai sebuah himbauan kepada masyarakat, diwajibkan semuanya pakai vaksin, ya. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat meskipun dia sebenarnya tidak butuh dan tidak mau divaksin itu? Bilang nggak mau. Kemarin 2020 kita nggak mau tapi diem aja. Kita kalau nggak maunya secara kolektif mungkin akan jadi pertimbangan buat pemerintah. Kita kan rakyat ya, gitu loh. Mereka kan yang mewakili kita. Mereka harusnya mendengarkan dong mau kita apa, gitu loh. Ini bukan keputusan sepihak kan? Ini juga bukan badan mereka kan? Bukan badannya elit global kan? Ini badan kita kan? Jika kita dipaksakan sesuatu, boleh nggak sih kita bicara enggak? Harusnya boleh kan? Itu hak kita kan sebagai manusia. Gitu loh. Ketika kita disuapin makanan nih, Mas Hendra saya suapin sambal, mau nggak gitu kan? Mungkin nolak kan? Terus kenapa kalian nggak menolak kalau dikasih logam berat di badan dan masih statusnya uji coba? Logam berat di badan. Ini beda sama yang microchip. Oh bukan. Logam berat itu adalah si suntikan itu. Tapi ke depan akan mengarah ke sana. Udah jelas by book atau by ininya apa, urutannya akan mengarah ke sana. Mereka maunya itu semuanya itu satu pintu ya. Ini udah bukan konspirasi teoris lagi kayaknya ya. Oke. Karena mereka itu pengennya semua satu pintu gitu loh. Keuangannya satu, digital, orangnya semuanya seragam, netral, genderless, semuanya pokoknya satu aja. Mereka mau semuanya rata aja. Mereka suka gitu. Mereka nggak suka kalau kita itu patuh terhadap Tuhannya kita. Jadi mereka maunya kita patuh terhadap mereka. Populasi yang gampang dikontrol. Mengarahnya kemana? Kenapa mengarahnya ke mesin? Karena mereka gampang bisa on-offin kita. Dan mereka bisa menilai, mereka bisa mengukur kepatuhan kita melalui credit scoring. Itulah yang mereka mau sebenarnya. Bagi teman-teman yang misalnya andai kata kemudian sudah gak bisa mengelak gitu ya, karena memang diwajibkan untuk vaksin gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kita nginstruksikan badan kita, tubuh kita sendiri dengan kekuatan pikiran, oke, kalau kamu tidak butuh vaksin itu, ya udah buang aja. Seperti itu kita punya nggak sih kemampuan
seperti itu untuk mengendalikan tubuh kita, even sesuatu yang buruk masuk ke dalam tubuh kita, gimana itu? Bisa sih. Apapun yang tidak selaras dengan fitrah kita, dengan print organik kita, kita bisa memerintahkan tubuh kita untuk mengeluarkan apapun itu juga. Untuk tubuh kita kan punya self healingnya sendiri gitu kan. Tapi apakah 100% akurat ya kan? Apakah bisa memang totally dikeluarkan itu? Aku nggak bisa menjamin itu, dan kembali lagi ke orangnya masing-masing. Karena kan setiap orang pasti punya garis tangan, punya takdirnya, ya kan, punya cerita hidupnya masing-masing. Jika memang ada orang yang selamat dan memang harus masih ada tugas-tugas yang belum selesai di dunia ini, ya mau dilanjutin hidupnya. Tapi kadang-kadang kecerobohan kita sebagai manusia juga membuat kita celaka, gitu loh. Jangan sekonyong-konyong, oh ya, gue nggak apa-apa nih, udah gue nyebrang jalan aja deh. Jangan melakukan hal bodoh gitu kalau bisa. Ya, sudah tahu buruk, jangan melakukan hal-hal yang beresiko untuk tubuh kamu gitu loh. Kita kan udah tahu nih ya kan, ya udah deh kita lakuin aja. Jadi jangan besar kepala juga, gitu loh. Memang kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri, tapi itu pun memerlukan proses gitu. Jadi detox seperti puasa, olahraga, sauna, dan makan makanan yang bervibrasi tinggi, dan juga rendam badan kamu dengan baking soda dan Epsom salt, itu memang membantu untuk detox. Tapi seberapa detoxnya itu ya kan, karena nggak ada penelitiannya juga, itu hanya merupakan apa ya, guideline cara-cara untuk mendetoks badan itu ada. Tapi kan kita nggak tahu sekarang setelah 2020 mereka mempersiapkan suntikan mungkin yang lebih ganas lagi, mungkin lebih canggih lagi gitu kan. Dia tahu mungkin belum banyak nih yang tumbang, gaslah lagi, isilah lagi. Belum banyak nih. Kita nggak tahu gitu mereka ngisi apa, dan kita nggak tahu ya kan badan kita bisa keep up atau tidak gitu. Jadi play safe aja sih kalau aku bilang. Safe, platform media sosial itu kan salah satu upaya untuk mengontrol tingkah laku manusia. Dan anak-anak kita ini yang masih kecil, anak-anak sih ya, sudah banyak yang kecanduan untuk kemudian bermain TikTok dan lain sebagainya gitu. Seperti apa edukasi yang ditanamkan Chef Citra kepada putrinya terkait dengan pentingnya hal ini gitu? Anak aku nggak pegang sosial media sih, dan aku ngerti sebagai orang tua itu kita nggak bisa terlalu kolot juga. Kasian mereka kalau mereka nggak keep up sama apa yang terjadi, nggak update terhadap apa yang terjadi di dunia. Tapi semua itu masih bisa dikontrol secara moderat gitu loh. Jadi semua keputusan tetap berada di orang tua kan gitu. Jadi anak aku itu kalau misalnya mereka mau, pertama mereka nggak punya sosial media itu pasti. Kedua, nonton YouTube itu hanya pada saat libur. Jadi kalau weekdays itu tidak ada nonton sama sekali, dan tidak ada gadget di meja makan. Itu. Jadi benar-benar intensitas dari sosial media benar-benar aku batasi. Nah, intensitasnya seberapa? Kembali lagi kebijaksanaan oleh orang tua masing-masing. Yang jelas di meja makan itu tidak boleh ada gadget. Karena apa? Karena kalau menurut ilmu psikologi, makan itu merupakan sebuah hampir sama seperti ritual ya. Ketika anak dilatih untuk selesai makan, itu indikasinya adalah supaya anak nanti kalau dewasanya itu bisa menyelesaikan tugas, fokus one step at a time. Membiasakan anak seperti itu. Jadi nggak yang, oh ini gue abis ini ngapain ya. Lebih terstruktur, tidak ada distraksi. Jadi fokus terhadap makanannya. Karena makan itu, ya kan kalian tahu, kalau ini kan ngaji Roso ya, makan itu adalah energi kan. Janganlah diganggu pada saat makan itu gitu. Dengan blue light, dengan tayangan-tayangan yang memberikan fake dopamin atau dopamin palsu. Karena dengan ngelihat scrolling kayak gitu, itu memberikan kepuasan terhadap pleasure terhadap badan kita. Nggak mau berhenti terhadap itu, jadinya adiksi. Nah itu fake dopamin kayak gitu. Nah coba gimana mau fokus terhadap energi makanannya kalau kamu terdistraksi sama fake dopamin gitu loh. Biar anak juga mencintai makanannya. Biar anak dengan kesadarannya belajar conscious eating. Coba selesain dulu makanannya gitu. Itu paling pertama sih, makan jangan
dikasih gadget orang tua. Saya sering banget ngeliat di restoran gini ya, pada ngeliatin gadget. Emak bapaknya aja nggak ngobrol, main handphone. Anaknya sibuk dengan gadget, terus ngapain di meja makan? Udah mendingan masing-masing aja, yang satu di kamar, terus ngapain ngumpul kalau kayak gitu loh. Buat apa? Justru momen meja makan kadang-kadang momen untuk sharing. Ingat ya waktu zaman dulu, kita zaman mungkin anak-anak yang lahir tahun 80-an, orang tuanya yang belum kena sosial media kan menggunakan momentum makan malam itu atau makan siang untuk ngobrol. Kembalikanlah itu gitu loh, untuk bonding. Coba gimana mau bonding sama anak kalau seandainya anak bondingnya sama gadget? Gimana? Dibajak sama gadget, dibajak sama elit global loh anaknya. Karena yang mereka incer itu ya, bukan kita udah ketuaan nih. Kita tinggal dihabisin aja sama suntikan, kelar. Yang mau dibajak itu generasi selanjutnya. Mereka pintar kok, mereka menyusupnya itu halus banget. Kalau saya bilang, apakah sudah perang dunia ketiga? Ya ini perang dunia ketiga ya begini, mereka masuknya susupnya pelan-pelan melalui generasi ke generasi kayak gitu. Pinter banget tuh memang, dari teknologi mereka mainnya. Memang katanya sih perang dunia ketiga adalah perang teknologi. Udah bukan lagi perang dodoran gitu, bukan. Udah perang teknologi, which is sekarang ini kita memang sudah disusupi teknologi. Mau nggak mau kita udah ketergantungan sama teknologi. Ya kan, udah mulai dari pembayaran, belanja, semuanya dari teknologi. Gimana itu? Jadi ya kita udah ngerti lah permainan mereka seperti apa. Jangan, kita butuh betul, kita pakailah ini semuanya nih, teknologi ini, tapi jangan mau dong jiwa kita juga dibajak gitu. Cuma ini doang kita punya, badan dan jiwa ini doang kita punya. Nah itu final action yang mereka mau, ya kan? Kita udah dibajak nih, ya kan? Dengan teknologi, kita udah terdistraksi. Tinggal jiwa kita aja yang belum. Mereka mau ngambil itu. Gitu. Ini memang benar-benar perang teknologi, perang spiritual. Udah dalam sini kita sih. Aku tuh tadi waktu disinggung soal elit global gitu ya, kan kita pernah dengar yang namanya inisiatif Great Reset ya. Reset itu apa tuh namanya? World Economic Forum, ya kan, dunia bakal bakal di style sesuai dengan kemauan mereka gitu ya. Itu kan sepintas kayak rencana jahat gitu kan. Tetapi gini, kita tahu misalnya kayak Bill Gates misalnya, dia ingin meninggal. Pada saat dia meninggal, dia tidak ingin dikenal sebagai orang yang kaya. Justru dia akan memberikan hampir dari semua hartanya untuk kegiatan sosial di tahun 2045 atau berapa, aku lupa gitu ya. Ini kan orang baik juga gitu, makanya agak paradoks nih, sebenarnya Bill Gates ini orang baik atau orang jahat gitu. Gimana? Iya, gimana ya? Kalau aku kaya banget kayak Bill Gates, aku juga mau bikin yayasan. Aku mau cuci biar nggak kena teks. Biar aku terhindar dari teks, gimana ya, aku buat yayasan Oh gitu ya. Jadi deh aku orang baik. Dia itu ahli software, ahli IT ya kan, tiba-tiba concern banget sama kesehatan. Agak bingung soalnya, agak berkontradiksi karena waktu tahun 2019 dia di TED Talk, dia ngomong dunia ini udah kepenuhan, harus depopulasi. Tapi at the same time dia mau nolong orang. Agak bingung ya. Agak berkontradiksi nih. Gitu loh. Jadi kalau aku sih nggak percaya menerima apapun, menerima makanan, menerima bala bantuan dari seseorang yang bilang dunia ini udah kepenuhan. Gue pengen depopulasi deh. Dan cara depopulasi adalah melalui vaksin. Itu ada, bukan saya ngomong ya, itu Bill Gates sendiri yang ngomong. Ada, dia ngomong di forum tahun 2019. Kalau kamu cari, bisa dicari tuh. Agak nggak percaya ya? Percaya nggak mas? Saya chef nih, ya kan? Saya bikin makanan. Kayaknya lu bikin gua kesel deh, ya kan? Enak kali ya kalau lu gua racunin. Mau nggak makan makanan aku? Agak parno ya, gitu loh. Jadi, padahal di India, di Afrika, di India dia sempat ditolak karena
vaksinnya beliau itu menimbulkan banyak kasus autisme pada anak-anak di Afrika juga, gitu loh. Kok iya masih dilanjutkan? Sebenarnya Bill Gates, Bill, kalau kamu nonton ini, ya, kenapa kamu nggak kerja sama Chef Citra, Bill? Bikin yuk, bikin makanan benar-benar bergizi buat seluruh dunia. Ngapain sih pusing ngurusin vaksin? Mendingan naikin gizi anak-anak. Mendingan tanam yuk real food, sayur tanpa pestisida, Bill. Jangan lagi pakai bibit GMO, gimana, Bill? Daripada kamu investasi duit kamu di suntikan-suntikan itu. Aku mau digandeng Bill Gates kalau urusannya mensejahterakan masyarakat dunia melalui pangan, melalui sayur-sayuran yang benar, tapi ya nggak ada pestisida, nggak non GMO, ya kan? Ya udah gitu loh, ya kan? Urusinnya tuh sampah-sampah kita ganti semua, jangan pakai plastik kontainer kan juga berbahaya bagi tubuh kita. Dan Bill, kalau bisa kamu olahraga deh, Bill. Perutnya buncit. Perutnya buncit, iya. Aku nggak terima nasihat kesehatan dari orang yang perutnya buncit. Terus mukanya kurang kencang, pakai castor oil deh, sama argan oil. Biar mukanya tuh lembab, nggak ada kerutan, Bill. Tuh. Itu sih pesan aku. Ngapain sih ngurusin suntik-suntikan? Capek. Bener gak? Masyarakat TikTok, capek-capek kayak gitu. Mau didoakan seluruh rakyat, orang banyak korbannya, gimana sih mendoakan, berbuat baik. Aduh, tanam sayur aja lah, Bill. Tuh di Malang tuh tanam sayur, ya kan, sayur non GMO, nggak ada pestisida. Jadi penting ya mengembalikan. Capek kali aku, Bill, ngeliat kamu kelakuannya. Kesel banget ya Chef Citra. Iya. Iya. Ribet banget ngurusin suntik-suntik. Ibu hamil lagi mau diurusin vitamin-vitamin. Ibu hamil udah makan real food aja, makan ikan yang bener, nggak ada bahan kimia berbahaya gitu loh. Vitamin lah, iron tuh banyak sumbernya, ya. Dari kacang-kacangan, dari sayur-sayuran tuh iron semua tuh. Protein, semua protein sayuran juga ada. Kayaknya Bill perlu dikasih kelas nutrisi deh. Bill, diet deh, Bill. Chef, kalau apa tuh namanya? Kalau misalnya kayak negara-negara berkembang itu seperti Indonesia misalnya, kan menghadapi agenda elit global ini kan nggak punya bargaining untuk kemudian menjadi sebagai alat tawar tertentu. Bisanya ya cuman ngikut aja gitu. Tapi sebenarnya secara idealis, apa yang bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat kita menghadapi hal seperti ini? Aduh, kita punya utang banyak sih ya. Nah, orang kalau punya utang tuh merasa ada kayak kewajiban untuk cara bayarnya gimana gitu kali ya. Semua solusinya aku kembalikan ke pejabat itu sendiri deh. Pejabat seperti yang lebih tahu cara ngurus Indonesia seperti apa. Apalah saya bukan pejabat. Saya hanya komentator dengan mulut yang tajam dan pedas ini. Yang paling bisa ngeluarin kita ya dari elit global adalah para pejabat itu sendiri. Si Trump aja hari pertama keluar dari WHO. Mampu nggak Indonesia kayak gitu? Tapi kan apalah saya gitu loh. Saya kan nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa membuat keputusan dan action real adalah ya para pejabat yang kita pilih untuk mewakilkan kita seluruh rakyat Indonesia. Jadi ya nasib negara ini ya bergantung terhadap para bapak-bapak yang terhormat itulah. Do something lah untuk Indonesia. Nasionalismenya tolong dibangkitkan lagi. Pasti ada caranya, pasti mereka tahu seperti apa. Cuma mau atau tidak. Iya. Mau nggak itu loh. Pak Dodi, mau dilanjutkan? Silakan. Oke, saya lanjutkan dulu sementara. Chef Citra ini kan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk benar-benar makan makanan yang apa tuh namanya, real food lah ya. Iya, real food. Terus kemudian kalau bisa balik lagi kita tanam sayur-sayuran sendiri di rumah gitu ya, yang tanpa pestisida gitu ya. Artinya kesehatan tuh menjadi concern dari Chef Citra. Itu yang kemudian ditransformasikan lewat media sosial di mana-mana gitu. Jadi sebenarnya mereka itu justru
elit global tuh pengennya kebalikannya itu gitu ya. Dan motifnya mereka bagaimanapun tetap cuan gitu. Motifnya pokoknya kita tuh kalau bisa kita terus di lingkaran setan itu ya, terus berada di lingkaran setan itu. Lingkaran setan itu apa? Ya udah, makan dari makanannya mereka, sakit kita pakai fasilitasnya mereka gitu. Jadi udah, lingkaran setan itu terus saja berputar. Kalau kita sehat, kalau kita pikirannya clear, kalau kita itu spiritualismenya tinggi, kita memiliki waktu untuk diri kita sendiri, kita akan susah untuk dibajak, susah dimanipulasi terhadap mereka. Apalagi kalau kita semuanya sehat, coba bayangin deh. Kita umurnya panjang, semuanya sehat, nggak profit dong mereka gitu loh. Karena mereka kan punya industri kesehatannya mereka sendiri gitu. Jadi ya semuanya itu udah nggak bergantung lagi sama mereka, jadinya itu yang mereka nggak mau kan gitu. Kenapa aku selalu bilang kita sehatin diri kita dulu yuk gitu, mulai dari diri kita sendiri. Nah, diri kita ini kan bait Tuhan ya kan, bait spiritualisme kita ini kan berharga sekali. Kalau kita aja nggak berkuasa atas diri kita sendiri, terus siapa yang mau berkuasa atas diri kita gitu loh. Kayak misalnya kita tuh nggak ngerti cara fungsionalitas tubuh kita tuh kayak gimana, kita nggak ngerti cara kerja liver gimana, kita nggak ngerti cara kerja ginjal gimana, kita nggak ngerti barang-barang yang kita taruh di badan kita itu bisa berpotensi apa. Berarti kita tuh buta terhadap diri kita sendiri. Lah gimana kita mau nyetir mobil tapi kita nggak tahu cara makainya. Sama aja kayak kamu itu buka pintu rumah kamu supaya maling masuk, berkuasalah atas rumah kamu, kayak gitu loh. Coba kamu berkuasa atas diri kamu ngerti cara ngehack badan kamu sendiri. Kalau kamu bisa sehat, kamu bisa, pikiran kamu juga bisa lebih clear gitu loh. Kalau kamu sehat, kamu akan mempunyai waktu, energi lebih untuk keluarga kamu. Kalau kamu sehat, kamu bisa punya waktu lebih untuk baca buku, untuk mengedukasi diri kamu sendiri gitu loh. Tapi kalau kamu udah misalnya capek, gampang sakit, buru-buru deh kamu mikirin untuk mengedukasi ya kan, buru-buru kamu punya waktu me time untuk diri kamu sendiri gitu loh. Tapi itu yang mereka mau, itu adalah rencananya supaya mereka itu berkuasa atas diri kamu. Sebuah keluarga itu kan ada ayah, ibu, anak, mereka nggak mau tuh utuh, mereka mau tercerai-berai supaya gampang dikontrolnya gitu, supaya nanti ada, kalau misalnya ada rencana atau agenda mereka, anak-anak yang akan jadi korban, generasi selanjutnya yang akan digiring untuk ikut agenda mereka kayak gitu. Oke. Chef, sebelum dilanjutkan sama Mas Dodi ya, bagaimana sih caranya Chef Citra mencintai dirinya sendiri, memperlakukan dirinya sendiri, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang dilakukan apa untuk memberikan makan kepada jiwa, kepada tubuh fisiknya, untuk menambah knowledge dan lain sebagainya gitu. Gimana Chef? Melek mata tuh pokoknya mulai dengan bersyukur dulu. Pokoknya isi dulu jiwanya. Contoh isi bersyukurnya badannya. Gimana? Contoh bersyukurnya Kalau nggak gimana? punya waktu, mungkin ada orang bilang I don't have time, gua nggak ada waktu nih untuk bersyukur. Itu bohong. Itu bullshit. Yang ada hanyalah tidak memprioritaskan itu. Kalau kita susun jadwal kita, kalau kita memang memprioritaskan keilahian, atau kita memprioritaskan konektivitas kita dengan semesta ini, pasti punya waktu untuk bersyukur. Ngomong aja bersyukur gitu loh, terima kasih saya udah bangun pagi ini, sesimpel itu aja. Nggak perlu rumus dan teknik yang spesial, cukup bersyukur aja. Terus kalau kamu bisa, kalau memang punya waktu, berjemur, jemur airnya di matahari gitu loh. Air yang diminum? Air diminum tapi di gelas, jangan di plastik, botol plastik ataupun gelas plastik, harus botol kaca ya kan. Jemurlah air itu, karena tubuh kita itu sebagian besar adalah air, bumi ini juga sebagian besar adalah air gitu loh. Jadi bukan komponen udara aja yang penting, air itu amat sangat penting untuk tubuh kita. Jangan asal minum air yang sudah terstruktur itu artinya sudah ada molekul yang diperbaharui. Kamu bisa jemur, kamu bisa melakukan doa, bisa melakukan afirmasi, bisa ditaruh herbs. Herbs itu bisa ditaruh rosemary, kayak misalnya buah-buahan, itu merupakan makanan atau katalisator yang vibrasinya tinggi. Taruhlah itu di air kamu gitu.
sambil diucapkan doa afirmasi, masuklah air itu ke badan ya kan. Supaya apa? Supaya kita terpurifikasi setiap hari. Nah itu satu ya kan. Kedua, terserah deh kalau kamu mau aktivitas apapun ya kan. Yang jelas kalau aku sih nggak akan langsung makan berat kalau pagi. Oke. Aku pasti delay dulu. Iya. Biasanya tuh aku kalau makan jam 12 ya. Jam 12 atau mungkin kalau aku ada aktivitas, aku makan buah, paling banter buah. Buah yang aku makan tuh biasa alpukat. Alpukat, ya cuma alpukat aja sih. Karena aku nggak makan daging, aku perlu lemak kan. Jadi aku makannya alpukat, yang emang kalorinya tinggi dan juga emang ada fatnya. Itu. Terus siang, biasa aku olahraga, habis olahraga aku nge-live pagi. Habis itu aku lanjut lagi, siang makan aku nggak ada dagingnya. Aku vegetarian, pakai telur banyak. Telur, tempe, tahu, sayur, nasi. Habis itu aku snacking, biasanya protein smoothie. Habis itu aku malam makan, habis itu nge-live lagi, habis itu udah tidur bersyukur. Udah gitu aja terus. Nggak ada yang spesial. Cuma lakukanlah dengan hati gembira gitu. Lakukanlah dengan hati ya ikhlas, bersyukur terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Ya udah dijalanin aja gitu. Ya udah lakukan dengan bahagia aja pokoknya semuanya itu. Karena vibrasi kamu tuh akan berubah kalau kamu itu happy, bahagia gitu. Ya udah gitu aja, simple. Oke. Pak Dodi, silakan geser ke sini sebentar, Pak Dodi. Pak Dodi mau tanya apa, Pak Dodi? Ya, aduh. Silakan Pak Dodi. Ini Pak Dodi. Boleh mau tanya apa? Ya dikit aja, mungkin Jangan sedikit. Aduh. Sedikit lah. Sedikit lama-lama menjadi bukit nanti. Jangan kayak itu The Spice Guy ngasih pertanyaan aku 48 pertanyaan. Berapa? Adalah podcast itu, tapi emang teman aku itu luar biasa. Kamu Spice Guy 48 pertanyaan, 4 jam ditanyain. Oh my god. Oke, Chef, mungkin kita awali sedikit ini pertanyaan. Mungkin Chef punya data atau punya istilahnya interpretasi, apakah para elit global itu juga ada istilahnya bermain di ranah keilmuan, khususnya spiritual? Apakah mereka juga bermain di situ, aktif di situ? Main banget. Contoh konkretnya kayak apa? Mereka itu, aduh banyak banget sih konkretnya. Mereka kalau dibilang EG itu nggak klinik, mereka klinik banget. Klinik banget, cuma mungkin nggak tahu ya mereka nyembahnya yang mana, apakah mereka nyembah Black Sun atau apa, nggak tahu ya. Atau ya mereka Black Nobility, Black Pope, apalah itu yang black semuanya. Saturn kan mereka nyembah juga, Baal sama Baphomet. Mereka klinik banget. Kalau Mas Dodi lihat, hampir di semua upacara besar yang terlihat seperti ritual justru kayak pembukaannya CERN, kayak Olimpiade kemarin, ya kan? Mereka tuh klinik banget. Mereka tuh justru spiritual banget. Tapi mungkin spiritualnya beda ya. Gitu. Yang kayak pakai simbol-simbol logo-logo seperti ada pakai lilin, terus ada mata satu juga. Itu apa bisa dikategorikan sama spiritual kayak gitu? Mereka selalu bekerja dengan simbol-simbol. Mata satu itulah simbol mereka. Ada yang mengatakan itu satanic verse. Simbolnya banyak banget. Bisa bilang iya sih. Simbolnya banyak sekali. Dan mereka itu ada banyak banget ritualnya. Banyak kok di film-film. Si Hollywood sendiri yang nge-spill ritual-ritual itu. Skandal Pizzagate itu termasuk ritual mereka itu. Serem banget. Jadi kalau bilang klinik, ada satu lagi, ada serum mereka yang bikin kamu umur panjang, awet muda, itu termasuk dalam ritualnya. Itu sudah ada, diketemukan? Apa masih dikaji, diteliti, itu atau ada gimana? Jurnalnya. Serum itu ada jurnalnya. Itu kan sama juga mempelajari mereka itu sama alkimia juga. Alkemi, itu. iya. Iya, berusaha istilahnya membuat, mungkin menjadikan apa ya, mineral-mineral logam itu menjadi emas dan sebagainya. Itu kan mereka tujuan. Mereka ngerti itu, mereka tahu itu. Mereka udah ribuan tahun soal di sini. Dari zaman Babilonia,
Dari zaman Sumer ya, mereka udah tahu itu semua. Ada itu dia dapat teori ya. Mereka sudah tahu itu semua. Mereka bukan perkumpulan orang-orang bodoh, bukan. Kitanya nih yang bego. Kitanya yang bodoh ini. Mungkin terlalu banyak junk food mungkin ya kita ya. Oke, kita ngomong-ngomong masalah makanan karena ini sama chef kan ya. Tepar, Yang Mas dimaksud Hendra. dengan real food itu kayak apa, chef? Yang Apakah sekedar real food? Hah. Apa sekedar tanpa olahan atau ada kesadaran yang lebih dalam? Itu bukan real food tuh. Jajan lagi. Itu bukan real food. Saya langsung salah. Terus apa ini? Ya udah. Bukan, Kenapa? berarti fake ini, bukan real ini ya? Intinya real food itu adalah Diproses. ya yang tidak ada di alam itu bukan real food aja. Misalnya gini, kalau kamu tawarin itu ke binatang pasti nggak mau. Karena binatang itu pasti kan mengendus sesuatu yang berada di alam. Mereka kan tahu kan mana yang buatan, yang palsu, mana yang tidak gitu. Termasuk roti-rotian itu bukan real food itu. Roti yang sekarang ya, bukan roti zaman dulu ya. Kalau roti zaman dulu kan isinya cuma tepung, air, garam, ya, udah, sama ragi. Kalau yang sekarang kan macam-macam, ada emulsifiernya lah, ada kalsiumnya lah, ada, macam-macam deh. Belum lagi feeling-feelingnya. Kita bicara yang sekarang. Nah, real food itu berarti ada yang berada di alam. Kalau mau makan sayur ya udah bentuknya sayur, bukan ditransformasi ke bentuk yang lain gitu. Kalau mau makan jambu ya bentuknya jambu, bukan kue berbentuk jambu bukan gitu. diekstrak bentuk apa gitu. Iya, bukan dirubah lagi gitu, dicampur-campur apa lagi kayak gitu. Kalau aku bilang perbanyakin real food walaupun kita tidak bisa menghindari makanan yang berproses itu. Jadi dalam satu piring adalah real foodnya, adalah misalnya sayur-sayuran yang utuh gitu loh, gitu. Terus terserah kalian mau makan apa, tapi yang jelas perbanyak real foodnya, perbanyak yang aslinya. Buah kayak gitu kan masih real, tapi buah juga pilih yang organik sama non GMO. Emang susah sih sekarang ya. Saya juga nggak bilang itu mudah, karena aku juga hidup di ekosistem seperti ini gitu loh. Tapi Ari tahu, kalau di rumah gue makannya itu apa, ya begitu-begitu aja lagi. Rebusan semuanya, pucet banget. Kayak lu kalau ngeliat makan gue kayak sedih banget sih lu, tapi gue nggak sedih makan itu gitu loh. Gue happy aja makan itu. Tapi yang direbus terus dipupuknya dari pestisida itu gimana kan? Ada kok yang Cari yang organik. tempe pun ada kok yang non GMO sekarang banyak kok. Yang non GMO, yang organik banyak sekarang. Nggak jauh beda kok, harganya sama. Apa itu? Dari Meta. Iya, buat gua. Dari Meta ya? Ya. Coba pinjam. Kapan Meta kesini? Oh, tadi malam. Semalam kayaknya. Oh, tadi malam. Oke, Chef. Ini ada lanjutan pertanyaan ini, Chef ya. Bagaimana Chef bisa merasakan atau mengukur vibrasi dari makanan? Apakah mungkin dari intuisi, pengalaman tubuh, atau mungkin ada pengetahuan? Ya, handphone aku nggak ada. Ada piramida frekuensi atau vibrasi dari makanan itu, ya. Kalau nggak salah 65 Hz sampai 150 Hz deh kalau nggak salah. Kalau buah-buahan sama sayur-sayuran itu ada jurnalnya. Kamu bisa cari. Processed food, makanan kaleng itu 0. 0. Sama daging-dagingan tuh 0. Itu ada. Saya nggak hafal. Kalau nggak salah 65 ada urutan-urutannya. Berarti ada tabelnya sudah? Ada tabelnya. Ada tabelnya frekuensi makanan itu, kacang-kacangan frekuensi berapa. Kalau nggak salah kacang-kacangan 30 Hz atau berapa gitu. Terus ikan berapa gitu. Tapi pokoknya makanan udah diproses, di kaleng, dari pabrikan 0. Termasuk air botol kemasan 0. Air botol plastik itu 0. Jadi kamu minum ya sebenarnya ya cuma melepaskan dahaga aja, belum tentu bagus untuk tubuh kamu. Merubah struktur molekul airnya itu bisa pakai kristal, bisa pakai batu-batuan alami, bisa pakai matahari, bisa pakai doa. Ya itu. Ya berarti kayak mbah-mbah kita dulu kalau ngobatin anak cucunya kan air putih, terus kemudian didoain, itu berarti sangat ilmiah. Bener.
Makanya Mbah Dukun itu dia was-was terus kamu disembur bur gitu kan, ada lagunya Alam. Ya, Itu benar. Ya, karena sebenarnya pita suara kita itu kan vibrasi ya. Ini kan vibrasi, ya kan, kita memberikan vibrasi terhadap makanan kita, terhadap air. Makanya kita doakan makanan, kita doakan itu air. Kita memberikan vibrasi, afirmasi terhadap energi yang kita akan masukkan ke dalam tubuh gitu loh. Jangan sembarangan sama mulut, jangan sembarangan sama ngomong. Kadang-kadang kalau ngomong suka kejadian kan, ya itu. Ya, hati-hati dijaga karena kita menciptakan realita apa yang kita mau gitu loh. Manusia itu bisa menciptakan apapun, makanya si globalis itu tahu kemampuan kita. Kita dibego-begoin aja, dimanipulasi terus. Vibrasi kita itu tinggi sebenarnya. Kita di piramida tertinggi ekosistem. Makanya seharusnya kita blending sama alam, blending sama ekosistem, bukannya terputus gitu loh. Tanpa alam kita nggak bisa apa-apa aja pokoknya. Ini vibrasi ini jangan main-main, pokoknya suara ya, itu merupakan kekuatan kita untuk menciptakan realitas. Kata-kata itulah doa, itu benar gitu. Itu baru dari suara ya? Baru dari suara. Apalagi waktu produksinya itu pakai perasaan, pakai cinta kasih, atau Kan entah bertemunya masak atau frekuensi. apa tuh. Kan lebih dahsyat mungkin. Iya, semuanya frekuensi, energi, dan vibrasi aja pokoknya. Bertemunya sperma dan sel indung telur juga itu semuanya frekuensi. Boom, terjadinya electricity, terjadi ledakan. The Big Bang Theory itu mengadaptasi pertemuan sperma dan indung telur itu terjadinya electricity, listrik ya, jadinya ledakan, boom. Kalau kamu lihat itu ada videonya, cara mereka bertemu itu mereka memiliki percikan kayak listrik gitu. Kita adalah makhluk listrik. Betul, betul. Gitu. Makanya kita harus grounding, kita harus melepaskan muatan listrik negatif ke alam lagi. Manusia itu listrik banget pokoknya. Makanya airnya itu harus air yang dimineralisasi sebenarnya. Pantesan bisa nyala. Iya, pakai bajunya groundingnya Meta, iya. Manusia makhluk listrik ya. Terus apakah ada hubungan antara kesadaran orang mungkin yang memasak atau yang memproduksi makanan dengan kualitas vibrasi makanan itu sendiri? Terus apakah memasak bisa dianggap sebagai bentuk apa ya? Suatu ibadah atau suatu apa ya? Iya. Pengabdian atau apa gitu? Iya. Karena seperti berdoa ya, makan itu kita lagi mau memasukkan sesuatu ke badan kita gitu loh. Kalau kamu makanya makan itu merupakan sesuatu yang sakral. Sakral ya? Sakral banget sebenarnya ya. Tapi kan akhirnya menjadi sebuah kebutuhan aja gitu loh. Menjadi sebuah ya udah aktivitas asal memasukkan makan dan lalu kenyang. Tapi sebenarnya esensi makan itu dan minum itu termasuk makan. Memasukkan energi ya, bukan sekedar minum. Air itu adalah makanan buat tubuh kita. Nah, itu sebenarnya merupakan sebuah ritual yang sakral. Mulai dari menyiapkan makanan, mengambil, memetik makanannya aja kita perlu izin dulu loh. Seperti doa, Iya, terima perlu kasih izin dulu tuh. dan Terima kasih sebagainya. dulu tuh. Baik binatang yang kita korbankan ataupun tumbuh-tumbuhan yang kita ambil dari alam, kita harus izin dulu terhadap alamnya. Kita bawalah itu ya kan ke dalam piring. Berdoalah kita memasukkan itu, pasti lebih kenyang dibandingin bak beneran deh. Tapi Karena kan yang lama banget tapi prosesnya berarti ini. Kapan makannya nanti? sabar Bapak. Mulai dari Didoain aja. mulai dari bahannya aja sudah segitu rumitnya Iya, ya. tapi kan ini ya, itulah makanya ya. Kita membiarkan orang lain terkadang menyiapkan makanan kita, padahal sebenarnya kita harus menyiapkan makanan kita sendiri. Teorinya seperti itu, yang benar seperti itu gitu. Jadi memang memasukkan energi ke dalam badan kita, nggak bisa sembarangan. Sama dengan bersentuhan dengan orang-orang yang di sekitar kita, nggak bisa sembarangan. Maka sekarang udah nggak usah punya teman banyak-banyak, yang penting energinya bagus untuk kita. Ya, yang akan bikin vibrasi kamu naik daripada bikin vibrasi kamu turun, karena energi itu menular dan dapat ditransfer benar gitu ya. Energi dapat dipindahkan. Sedemikian pentingnya ya. Berarti ketika mengunyah itu juga sambil dirasakan gimana, terus sambil ada rasa syukur. Iya. Itu Memang sebenarnya kan begitu ya consciousness, tapi kan berat kadang-kadang banget ya. bak kenyang. Kenyang itu adalah ego ya. Iya. Selalu berhubungan dengan ego. Makanan itu adalah ego, gluteni itu adalah ego gitu. Kalau kita bisa menahan makan berarti bisa menahan ego. Itulah esensi dari puasa. Melatih ego ya. Gitu. Jadi makanan itu selalu berhubungan dengan ego. Oke, Chef. Sebagai seseorang yang kritis terhadap sistem medis modern ya, juga vaksin ya.
Apa yang menjadi titik balik atau wake up call untuk mulai melawan narasi arus utama? Duar. Itu. Mainstream. Si Ari lah saksinya ini. Udah dibuat pusing, stres dia. Oh gitu. Ngelihat transformasi aku dia stres kayaknya. Stres lah, kenapa ini manusia konslet gitu kan? Kenapa tiba-tiba kok sadar gitu? Kenapa dia tiba-tiba memiliki kesadaran ini 2020 sih pada saat COVID. Itu adalah titik. Gimana ceritanya? Olahraga. Titiknya itu adalah saya ngelihat sesuatu keanehan. Jika memang bagus, kenapa harus dipaksa? Itu aja. Jadi aku mencari sisi lain di balik narasi yang ada pada saat itu, di balik narasi populer, gua rasanya ada yang salah deh. Nah, itulah. Tapi memang dari dulu, dari kecil, aku tuh memang rebel. Memang Itu feeling atau gimana? Menangkapnya gimana? intuisi. Intuisi? Enggak, waktu pas dipaksa untuk, ya semua orang juga dipaksa kan ya. Aku nanya ke diri aku sendiri, ini sebenarnya ya Tuhan tolong kasih saya arahan, jalan. Ini sebenarnya bagus atau tidak untuk kita. Nah, itu dia cara yang aku pakai. Tanya ke diri dulu, tanya ke diri dulu sendiri, iya. gitu. Karena kita punya suara atau antena yang efektif banget kalau ditanya dijawab semuanya. Kalau ditanya apapun yang kamu mau tanya, ya cowok ini baik atau tidak, ya kan? Dia sebenarnya udah tahu jawabannya. Cuma kadang-kadang sebagai manusia kita bablas aja, red flag malah semakin menyenangkan kan? Karena kita suka tantangan, bener nggak? Ya kan, kita tabrak aja. Nah, si 2020 itu aku tanya ke diri aku sendiri, ini bener apa salah? Kalau salah tunjukkanlah. Ya udah, aku baca buku. Nah, itu dia harus baca. Kalau emang ada ingin tahu, cari tahu sendiri. Kalau memang kamu nggak percaya omongan aku, riset sendiri. Aku tidak menyarankan kalian untuk telan mentah-mentah omongan aku. Coba kamu riset sendiri deh. Baca buku kayak yang aku lakuin. Aku waktu itu belajar buku sejarah influenza waktu itu tahun 1900, awal 1918 tuh. 1900-an pada saat Perang Dunia Pertama. Apakah Spanish flu, apakah ini itu, dipelajarin semuanya. Bukunya Freemason dibeli, bukunya Great Reset dibeli, bukunya apalagi tuh dibeli. Greg Braden dibeli, bukunya banyak banget bukunya. Bacalah buku gitu. Makanya janganlah kau malas. Jangan percaya apa omongan aku. Coba kamu riset sendiri. Gini, Chef, itu salah seorang dokter ya, saya pernah ketemu tuh. Beliau tuh mengatakan bahwa salah satu mungkin tembakau ya, tanaman tembakau itu menurut beliau itu sangat-sangat banyak manfaatnya. Berbalik dengan apa yang dikatakan sama WHO, mungkin ya sama orang-orang kesehatan. Nah, menurut Chef ya, apakah sistem kesehatan hari ini, saat ini, mungkin secara global ya, apakah memang menyimpang dari kebenaran jiwa manusia atau mungkin memang diarahkan kayak begitu, Chef? Ya, memang ini sistemnya sistematis dan amat sangat masif ya. Udah bukan desain setahun 2 tahun, ini udah puluhan tahun mereka merancangnya seperti ini. Udah mulai dari sejak revolusi industri pertama. Bahkan feminisme itu sendiri itu merupakan adalah agendanya mereka, gitu loh. Mencerai-beraikan keluarga, memutus mata rantai makanan-makanan yang bagus untuk kita. Emang itu adalah agendanya mereka. Tembakau, inget Klobot, bagus nggak? Bagus-bagus aja. Orang nenek-nenek 130 tahun kelobotan. Nah, yang Klobot yang gede itu toh, yang ini ya. Iya, jagung ya, dari kulit isinya jagung. apa? Orang cuma bahan-bahan yang ada di alam, yang jangan ada di alam, yang dibuat praktis, itu pokoknya yang nggak bagus. Kalau rokok modern kan, ada apanya coba bongkar isinya? Ada bleachingnya, kertas bleaching putihnya, ya kan? Ada tarnya, ya kan? Ada nikotinnya. Buka aja itu. Nah, semuanya dikemas secara modern itu, justru itu yang menimbulkan bahaya gitu loh. Vape. Orang masih benci deh sama aku karena aku ngomongnya vape. Tapi mau gimana? Kalau jelek aku bilang jelek. Gimana dong? Ada yang marah lagi sama aku ya kan? Citra, kamu dibayar berapa sama produsen vape? Gua nggak ada yang dibayar, gua nggak ada tuh sponsor, nggak ada tuh di belakang aku, nggak ada yang kayak gitu-gitu, say.
Nggak ada deh yang hengki-pengki, yang cawe-cawe kayak gitu, nggak ada. Gue ngomong bablas apa adanya, nggak ada sponsor, nggak ada bohir, nggak ada apapun itu gitu. Beneran. Kalau kata Pak Dharma, sponsor saya adalah Tuhan, memang bener begitu gitu loh. Saat sekarang ini nih ya, saya kasih tahu teman-teman juga. Jadi orang baik, jangan jadi orang yang aneh-aneh di zaman sekarang nih. Sebenarnya elit gembel itu udah tahu dia kalah, makanya dia kayak gitu. Frekuensi bumi itu sudah tidak dapat dielakkan lagi, udah semakin naik. Emang udah zamannya seperti itu, makanya dia bikin The Great Reset 2030, karena sebenarnya adalah kebangkitan spiritualisme bumi secara besar-besaran. Makanya sebelum 2030 itu dia mau buru-buru nge-bypass, ngebajak ini semua sebelum terjadi 2030. Permulaan spiritualisme bumi lagi naik-naiknya itu tahun 2020. Ya, itu mulai. Mana ada kita ngomong awakening bla 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 segala macam 10 tahun lalu, nggak ada. Ini memang secara default ini frekuensi bumi akan naik, dan untuk orang-orang yang sadarnya operating systemnya sudah tinggi, ini akan terus dan akan makin banyak orang awaken gitu. Jadi saat sekarang ini kalau kamu mau berbuat baik, mau menginvestasikan sesuatu untuk hal yang benar, jujur dan apa adanya nyata, ini adalah masanya. Tapi kalau kalian mau berbuat curang, culas, berbuat tidak baik lah istilahnya gitu ya, itu nanti alam yang akan menyeleksi sendiri, akan di-kick sama alam gitu. Jadi ini adalah masa-masa misahin minyak sama air, lu mau di kubu yang mana? Nah, kalau kalian mau di kubu yang putih, di jalan yang benar, ini adalah saatnya investasikan sesuatu yang baik. Kalau dalam bisnis kalian itu stuck, kalian itu misalnya nggak kemana-mana, atau mungkin mandek, atau mungkin malah drop, jatuh, di-review lagi, detox lagi orang-orang sekitarnya, dan tetap berbuat baik. Ingat itu aja, jangan curang dalam bisnis, jangan bypass, jangan pokoknya nyatut, itu jangan kayak gitu. Biarin aja kita lihat orang lain begitu, diri kita jangan. Ini adalah masa kebangkitan spiritual di mana yang baik itu akan ditinggikan, yang ngikut the dark force itu tenggelam sama-sama sama mereka gitu. Jadi pilihlah box kamu berada di kotak yang mana gitu loh. Tapi memang kebangkitan spiritualnya akan terus, dia tuh ngegulung terus sampai 2030 nanti puncaknya gitu. Jadi jangan takut kalau aku bilang mereka berbuat kekacauan kayak gitu, karena mereka tahu mereka sudah kalah, udah putus asa mau berbuat apa lagi gitu loh. Cara satu-satunya adalah dengan membajak kita semua. Mereka mau dengan transhumanism, kayak mau dengan ini itu, mereka akan bisa ngelakuin apa aja, tapi kalau kita nggak ikut berpartisipasi, itu nggak akan terjadi gitu loh. Naikin aja frekuensi kita sebagai manusia. Kalau kita energinya bagus, energi kamu akan menularkan orang lain, coba. Gitu. Jadi sama-sama secara kolektivitas kita naikkan kesadaran Indonesia ini. Dan nggak bisa tuh Indonesia sadar kalau Indonesia sakit-sakitan. Gimana mau sadar, gimana mau membangkitkan Nusantara kalau diri kita sendiri sakit-sakitan? Jadi intinya kita harus sehat dulu. Coba. Sehatin badan dulu. Kalau kamu sehat, kamu gak tergantung sama industri mereka. Kamu mau berbuat apa aja, kamu mau punya kebun kayak, mau bermimpi, mau ini itu, tinggal dimanifestasikan saja. Nanti Tuhan yang atur. Tuhan yang kasih jalan. Pokoknya tetap berbuat baik aja. Oke. Apalagi Mas Hendra? Apalagi yang mau ditanyakan? Sudah? Enggak, 4 jam ya, The Spice Guy tega banget. 4 jam loh waktu itu. 48 pertanyaan. Luar biasa. Yeay. Ngerocos. Enggak, berhenti. Maaf ya. Terima kasih, hatur nuhun, matur susua. Bagaimana warga TikTok? Anda sudah puas? Mau nanya apa kamu? Ada yang nanya apa? Ada yang nanya dari TikTok, ada yang nanya nggak? Iya, TikTok nanya. Iya. Kita kasih kesempatan satu untuk sesi bertanya buat teman-teman yang di TikTok. Belum puas katanya, Chef. Cantik, ini cerdas. Ngaji Roso ya? Keren, Chef. Itu rokok. Puas, Abad makasih. itu namanya. Itu ini nih pertanyaan nih. Tips buat awet muda, Chef. Awet muda. Castor oil dan argan oil etalase 1 saya. Gini. Dirimu biasanya kan sering jualan ya? Iya. Nah, aku tuh punya temen kan yang dia tuh mengalami kebotakan gitu, Chef. Etalase 3 itu rosemary sama kemiri bakar. Jangan gitu dong, apa nama produknya terus nanti ini apa? Ada di live aku rosemary. Oh gitu ya? Kondisi Citra. Apa produknya? Jadi gini ya teman-teman, aku tuh tiap hari nge-live. Baru 3 bulan inilah di TikTok gitu kan. Nge-live mulu, orang pikir ngapain sih nge-live. Sebenarnya itu merupakan sebuah misi terselubung, teman-teman.
untuk berpindah haluan dari produk-produk mainstream Elite Gembel terhadap produk-produk lokal yang natural yang bisa menaikkan vibrasi kamu gitu loh. Kalau kitanya misalnya nggak sehat, kita nggak bisa berkuasa atas diri kita gitu kan. Mulai dari misalnya rambut rontok deh, atau mungkin dari kulit deh, gitu aja, dari mulai hal simple. Rambut rontok itu merupakan sebenarnya investasi dari lifestyle kita terdahulu. Kita tidurnya gimana, kita makannya kayak gimana, terus kita pakai sampo-nya seperti apa, ada SLS, ada parabennya nggak gitu loh. Jadi kalau produk-produknya mainstream mereka, itu biasanya itu pasti mengandung bahan kimia berbahaya gitu. Jadi aku kepengen live sesering mungkin untuk membuat orang transisi ke produk-produk yang lebih alami dan natural kayak gitu. Itu merupakan sebuah bakti untuk aku supaya menaikkan kesadaran orang-orang. Kadang-kadang aku kan nggak bisa berdiri di depan dengan menggunakan papan, bangkitlah kesadaran kalian. Kadang-kadang nggak didengar kalau kayak gitu. Biar orang itu bangkit melalui dirinya sendiri. Kalau orangnya udah enak, ya badannya udah enakan, rambut aku bagus, kulitnya bagus gitu kan, vibrasi dia akan naik gitu loh. Nanti dari situ aja mungkin dia pikir, oh ternyata gue cocok ya produk natural, oh berarti gue nggak butuh ini, berarti aku nggak butuh ini lagi, ternyata aku bisa loh pakai produk yang natural, gitu ya kan. Goodbye lah Elite Gembel, hi Bill, hi. Itu ada yang Si tanya Bill. tuh minumannya Chef Citra itu apa? Ini air lemon, botolnya kaca, ini air hidrogen. Tapi dipencet. kalau wine masih minum ya? Enggak, Oh enggak. saya sudah 4 tahun berhenti alkohol. Oh. Sorry, ini tahun kelima. Tahun kelima. No, 4 tahun, 2021. Iya, kalau bisa sekalian jualan makanan sehat juga dong, Chef. Gitu. Aduh, tak sanggup aku. Tips buat doa orang sakit yang manjur apa, Chef? Apa tanya. Vibrasi itu apa, Chef? Vibrasi itu apa? Dari Ling nanya. Ling nanya, vibrasi itu merupakan apa sih ya? Semacam Getaran. iya, vibrasi adalah getaran, betul, getaran. Semua manusia itu kan bergetar ya, suara apa segala macam, dan memiliki energi di situ gitu loh. Vibrasi itu bisa dibilang sebuah pusaran, sebuah length wave itu apa ya? Gelombang ya, gelombang yang nantinya itu akan berpengaruh terhadap frekuensi kamu. Jadi dibedakan vibrasi dan frekuensi. Ketika kamu vibrasinya bagus, frekuensi kamu akan naik gitu loh. Jadi vibrasi itu merupakan sebuah semacam iya sih getaran, pusaran dalam diri kamu, pusaran semuanya ini kan memiliki frekuensi, vibrasi dan energi. Semua getaran yang ada di semesta ini yang memiliki energi itu adalah vibrasi gitu. Babe Aldo ada Babe Aldo menanya apa tadi? Ada Babe. Iya, video ya langsung. Babe, aku kangen sama nanya apa, Babe. Kapan Babe Aldo. kita itu kita live lah Babe. Nggak ada lagi Babe ini lagi. Babe, ya ampun, kucing gimana Babe? Vibrasi itu aura kah namanya? Bisa dibilang seperti itu. Bisa Babe nanya dibilang apa? seperti Babe itu. aku nggak bisa buka itunya, Babe, chatnya. Mana lagi dari Babe? Jauh banget lagi Babe. mention aja Babe. Babe, udah masih ada nih. Babe, nanya apa, aduh. Iya Babe, mau nanya apa Babe? Bunga telang Chef, gimana, tanggapan Be? action Doktif memberantas owner skincare kotor dong. Apa gimana? Pendapat lo tentang Doktif yang memberantas skincare yang berbahaya? Bagus dong. Bagus dong ya. Bagus dong. Kita perlu kayak gitu, mungkin perlu chef Tiff. Chef detektif. Bagus lah. Kalau ada orang yang menentang yang mainstream, udah banyak orang-orang udah mulai speak up ya kan tentang apa sih yang bagus, apa sih yang tidak perlu gitu. Kita perlu orang-orang kayak gitu untuk membenarkan fakta. Si Babe cuma bilang nggak nanya gue bahagia aja lihat Citra makin lantang bersuara. Babe Aldo. Babe, anakmu Babe. Babe, cut ke Jakarta kita bertemu. Udah di Jakarta belum? Nih kalau teman circle toxic kita suka julid gimana Chef? Julitin aja balik. Tinggalin lah. Enggak lah. Jangan nanti kan nantinya. Enggak lah. Janganlah. Jangan gini loh. Dia julitin kita, berarti dia menginvestasikan energi negatif dia ke kita. Jangan kita investasikan balik energi kita ke dia gitu loh. Karena energi itu menarik energi ya kan. Kita move on ya. Kita beroperasi dengan sistem yang lebih tinggi vibrasi daripada dia. Biarkanlah dia di low vibrationnya dia, kita naik kesadarannya, bye-bye gitu loh. I don't need you, gue protect energi gue, lu silahkan aja di vibrasi yang itu, gue mau move on ke
vibrasi yang lebih tinggi. Nah, biar nanti semesta aja yang menseleksi itu semua, semesta yang akan memilihkan orang-orang yang cocok dengan vibrasi kamu. Karena kamu akan menarik orang-orang yang sesuai vibrasinya. Kalau orang-orang yang nggak produktif dan orang-orang yang tidak berguna untuk energi kamu, atau vampire energi sekalipun, itu akan tersingkir dengan sendirinya, gitu loh. Ketika kamu sudah vibrasinya naik, otomatis orang-orang yang nggak bisa keep up sama energi kamu itu akan rontok sendirinya. Dan jangan menyesal, jangan bilang, jangan mempertanyakan kenapa ya kok mereka pergi. Biarkan mereka pergi, karena memang semesta sedang menyeleksinya untuk kamu. Karena kamu lagi mau dinaikkan kelas, ya. Biar terbukalah orang-orang yang pure, orang-orang yang intensinya murni, orang-orang yang memiliki intensi baik untuk kamu. Ini Jadi mau dipromote ya, buat biarin Pak aja. Dharma? Boleh. Tuh kasih tau tuh besok mau Pak Dharma. Oh, besok aku mau interview Pak Dharma di sini. Dadakan, Pak Dharma Pongrekun, aku akan interview lagi di Ngaji Roso. Bertemulah dengan manusia ini, si ratu konspirasi ini. Besok jam berapa jadi ntar ya? Dikasih tahu. Jadi jam berapa? 12 start. Jam 12, jam 12 siang. Orang-orang lagi pada makan siang loh. Keselak loh. Nanti gimana mau conscious eating? Dengerin ya, Pak Dharma ntar akan live di Ngaji Roso ya. Luar biasa. Udah ada launching ininya. Oh, Pak Dharma ngechat. Makasih Chef. Oke, Siap baiklah. hadir semua infonya. Makasih katanya. Pak Dharma besok berarti aku yang interview lagi tuh. Pertanyaan lagi. Oh, pertanyaan lagi. Ada mau titip pertanyaan nggak buat Pak Dharma, guys? Pak Dharma Pongrekun lagi, Chef Citra lagi. Aduh. Gue sempat berpikir kayak gini loh. Kayaknya gue nggak boleh muncul deh. Soalnya aku mikir gini, ini teman-teman, ini cuma pikiran aku aja ya. Kayaknya di past life aku, di kehidupan sebelumnya, kayak gue pernah bermasalah deh sama Elite Gembel ini. Beneran, jujur. Kayak gue pernah jadi musuhnya mereka deh. Beneran. Kok gue kayak gini banget ya sama mereka gitu loh. Dan kenapa gue sih gitu? Gue kan hanya perempuan biasa. Tapi ada perasaan yang terus mendorong aku untuk maju, untuk terus aja kayak gini gitu loh. Seolah-olah itu berbicara bahwa you are in the right path. Kamu emang ditakdirkan untuk begini gitu loh. Hidup kamu yang sekarang ini untuk begini gitu loh. Untuk memberitakan kebenaran, nggak boleh jadi, atau mungkin di masa lalu gue adalah Elite Gembel. Bisa jadi loh. Lu membenarkan mau Bisa jadi gue bayar karma, bener nggak? Iya, benar. Bisa jadi. Kok gue gitu banget gitu loh. Aku sempat berpikir, gue kayak nggak boleh muncul deh, kayak gue udah diteropong gue sama BG, beneran gue ditandain deh kayak sama EG, mereka udah tahu keberadaan Jadi gue. besok ya teman-teman di Ngaji Roso, Iya, kita besok besok akan live bareng Pak Dharma Jenderal Pongrekun. Pongrekun. Nanti Yang nanya aku lagi. aku satu segmen, Chef Citra satu segmen gitu ya. Oke. Boleh. Seru nih. Tapi bener loh, kayak gue adalah Elite Gembel kayak di masa lalu, atau kalau enggak gue pernah bermasalah sama mereka gitu loh. Mungkin nggak di Indonesia, mungkin di mana lah, nggak ngerti. Jadi kayak begini, terlahir kembali pakai badannya Citra, kebetulan pakai badannya ini gitu. Di mana lihat live-nya ada ini di TikTok ya, TikTok Chef Citra Di sama TikTok ini. TikTok-nya Ngaji Roso. Siap ceritain 2030 Chef. Basah. Oh iya bahasa, oh iya. 2030. Udah aja krisis-krisis itu nggak usah. 2030. Jamnya jam Mereka itu 12 selalu siang. aja dengan segala programnya, terserah mereka mau buat apa. Anggap aja kita sudah menang. Nah ini jam 12 siang besok ya. Ya jam 12 siang. Jam 12 siang semuanya ya. Jam 12 siang. Pola karma menurut Chef Citra gimana? Itu dia yang tanya. Pola karma. Kayak mantulin bola aja sih ya. Semakin kamu kenceng mantulin bola, itu akan semakin membel ke kita juga gitu loh. Jadi apa yang kita investasikan itu juga akan kita tuai gitu. Kita tabur tuai lah, sistem tabur tuai ya. Gitu. Jadi ya mau dapet hasil baik, mau dapet perlakuan yang baik, mau mendapatkan energi yang baik dari semesta, ya kamu harus jadi orang baik. Nggak ada tuh bypass, nggak ada jalan singkat, shortcut. Mau jadi baik terus lu curang, nggak ada Jadi kayak kalau gitu. misalnya mau mutusin karma yang negatif ya cukup berbuat dharma sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya gitu. Bisa jadi seperti itu sih, bisa jadi seperti itu. Karena karma itu mutlak, karma itu mutlak banget. Karma itu selalu fair, gitu. Kayak misalnya, semua tuh menurut aku tuh selalu energi ya. Kamu berbuat buruk itu semesta itu taunya adalah, kodenya adalah kamu berbuat sesuatu hal yang buruk. Untuk membalancekan itu semua, kamu harus give it back.
Kayak gitu loh. Masalah nanti berat ringannya biar Tuhan yang mengatur. Biar Tuhan yang menilai itu sendiri gitu loh. Cuma semesta ini, semesta ekosistem kita ini, mereka taunya energi, selalu energi. Gitu. Jadi kalau kita mau ngambil nyawa orang, misalnya kita akan membayarnya juga dengan yang sepadan. Kayak gitu loh. Kita mengambil energi orang, kita juga akan membayarnya dengan hal yang serupa. Oke, Chef, satu pertanyaan terakhir. Gimana tips untuk menghadapi orang-orang yang dia narcissistic personality disorder dan itu dia adalah seorang guru spiritual? Wow, pertanyaannya. Ulangi lagi Mas Hendra, biar pada dengar. Jadi sekarang tuh banyak sekali orang yang belajar spiritual mulai awaken gitu ya, bahwa ternyata guru spiritualku itu NPD gitu loh. Jadi dia pinter banget untuk kemudian memanipulasi pikiran murid-muridnya, terus kemudian kadang hanya untuk kepentingan finansial untuk dirinya sendiri dan lain sebagainya dan seterusnya. Iya. Itu gimana, Chef? Untuk para NPD, korban NPD atau para fake spiritualism, fake teacher, fake guru, apapun itu, sebenarnya kita juga harus pahami bahwa the best teacher, the best guru spiritual panutan adalah diri kita sendiri. The best teacher is yourself. The best guru itu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Ya, orang lain bisa menjadi image, tapi the best guru itu adalah our own experience, adalah pengalaman kita sendiri. Kitalah yang membentuk diri kita sendiri menjadi seperti ini melalui berbagai proses, berbagai luka, berbagai kejadian, macam-macam bentuknya. Bagaimana cara kita keluar dari masalah itu merupakan guru terbaik. Untuk para fake spiritualism yang ada di sana, sepertinya untuk orang-orang seperti itu belum selesai aja dengan dirinya. Orang-orang seperti itu pasti masih mencari validasi, pasti masih mencari stage atau panggung, pasti selalu mencari pamor, dan yaitu tadi, cinta dari orang lain. Padahal sebenarnya adalah cinta itu berasal dari diri kamu sendiri. Berarti dia juga belum selesai dengan dirinya sendiri. NPD ataupun guru-guru yang fake spiritualism itu, bahwa ya udah ngomong doang, kayak ibaratnya ya tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Ngomong aja, tapi dharmanya atau kehidupannya nggak sesuai sama yang diomongin, ya sama aja. Universal, semesta mengertinya hanya energi. Kalau energi yang kamu sumbangkan itu adalah bukan real, bukan merupakan kemurnian, bukan merupakan sesuatu yang benar-benar vibrasinya berasal dari ketulusan hati, dibalasnya juga nggak akan seperti demikian gitu loh. Orang akan bisa berbuat apapun untuk mempercantik image, untuk mempercantik balutan rupa, ya. Karena manusia pasti melihatnya visual, melihatnya fisik, pasti itu. Dan kita kadang-kadang tergoda dan terbuai bahwa fisik itu merupakan sebuah kemasan. Kita lupa untuk melihat jiwa aslinya seperti apa. Ya, kalau untuk guru-guru ataupun NPD ataupun mereka yang berbalut dengan kata saya seorang yang spiritualisme tinggi, orang yang spiritualismenya tinggi tidak akan mengaku bahwa dia itu memiliki spiritualisme yang tinggi. Nggak perlu itu, gitu loh. Jadi tidak memerlukan validasi dari orang lain. Kalau misalnya sebagai seorang murid kita udah terlanjur masuk di dalam lingkaran guru spiritual yang penderita NPD itu tadi, dan kemudian kita udah rugi banyak. Aduh, rugi banyak. Ya. Rugi banyak. Kan banyak ya yang kemudian bikin bayar investasi materi itu. Ini nggak hanya itu aja. Ada sedekah ekstrim, ada paham. macam-macam gitulah. Itu gimana cara mensikapinya supaya kemudian tidak looping gitu kan? Banyak yang looping nih. Aku dulu udah berguru kepada seorang guru yang salah loh ya. Ini aku keulang lagi. Nah itu gimana? Sikap batin kita yang pas bagaimana supaya bisa memutus pola itu? Sebenarnya
orang yang selalu pindah guru, berarti tanya ke dirinya dulu sendiri, kenapa kamu butuh guru? Seberapa kosongkah diri kamu gitu loh. Sebenarnya dengan mengosongkan pikiran kita, dengan diisi ya kan komunikasi antara kita sama Tuhan dan diri kita sendiri, kita tuh udah penuh gitu loh. Kenapa kamu membutuhkan orang lain untuk itu gitu. Nah itu satu. Kedua, kalau memang sudah ada di lingkaran itu ya kan, ambil actionnya, mau selesai atau tidak, mau keluar ataupun tidak. Karena Tuhan itu sebenarnya tidak membutuhkan iuran. Tuhan tidak membutuhkan korban. Tuhan tidak membutuhkan gini. Semua yang ada di penciptaan semesta ini Tuhan cinta. Kita tidak memerlukan apapun itu untuk mengorbankan sebagai rasa cinta kita terhadap Tuhan gitu loh. Tuhan nggak ada iuran bulanannya. Yang punya iuran bulanan cuma kita, manusia gitu loh. Jadi kalau untuk mengekspresikan cinta dan mengisi kekosongan kita terhadap Tuhan kita, carilah itu dalam diri kamu. Karena kita semua memiliki partikel God dalam diri kita gitu loh. Kita tidak memerlukan orang lain untuk baca buku untuk kita. Kita bisa baca buku itu sendiri gitu. Semua itu bisa dipelajari. Kita nggak memerlukan orang lain untuk itu. Dan ingat, banyak banget yang kayak gini asli loh. Orang ngomong bagus di depan manis gitu ya. Retorika branding. Tapi in real life mungkin dia nggak melakukan hal itu. Kalau misalnya ya sekali dua kali tidak menjadi seorang yang sempurna, karena kita juga tidak sempurna kan, ya wajar lah. Tapi kalau sampai niat, semua kembali lagi ke niat ya, sampai niatnya itu adalah membohongi orang atau abusing apa sih, positioning dia sebagai seorang guru gitu loh. Nah itu salah dong, karena dia sudah mengambil keuntungan dari orang lain untuk itu. Berarti ada deceitful, ada kebohongan di situ. Nah berarti itu sudah berbuat tidak baik. Memanipulasi, ingat ya, kata manipulatif ini amat sangat sering ditemui untuk para spiritualisme palsu, untuk para NPD. Mereka selalu memanipulasi apapun itu. Very manipulatif. Oke, satu lagi. Orang yang mabuk agama itu kan biasanya ciri-cirinya dia fokus pada apa ya? Pada aturan-aturan, pada hukuman, pada surga dan neraka, terus kemudian merasa paling benar sendiri. Terus dia suka menyalahkan orang lain, ibadahnya banyak tapi hatinya keras gitu kan. Terus belum lagi itu kalau mabuk agama, Chef. Kalau mabuk spiritual tadi merasa sudah tercerahkan, bicara cahaya lebih suci dari yang lain gitu kan, menyembunyikan ego tapi ingin dipuji-puji terus gitu. Itu fix ya bahwa itu adalah guru spiritual yang fake ya. Iya, karena sebenarnya kalau masih spiritualisme kamu sudah tinggi, kamu nggak memerlukan validasi. Nggak butuh validasi. Nggak butuh validasi. Dan apa ya, cukup cinta sama diri sendiri aja itu sudah penuh gitu loh. Mau apa lagi sih, orang udah luber, udah tumpah-tumpah. Kita nggak perlu minta pengakuan dari orang lain kok kalau kita tuh hebat. Nggak perlu gitu. Jadi itu tadi, jangan meng-abuse status kamu berbalut seseorang yang spiritualisme tinggi untuk memanfaatkan orang lain atau untuk menjadikan orang lain kendaraan menjadi kesuksesan kamu gitu. Akhirnya kan ya tetap apa bedanya sama politikus? Iya. Apa bedanya sama politikus gitu loh? Ya kan, jual janji, actionnya nggak ada. Sama aja kayak gitu, menjual spiritualisme. Seolah-olah memang mengambil kelemahan orang lain yang spiritualitasnya lebih rendah untuk merasa didengarkan, untuk merasa ditinggikan. Again, itu berarti ego. Orang yang spiritualismenya tinggi tidak memiliki ego yang tinggi juga. Ingin ditinggikan, ingin dihormati, ingin didengarkan, selalu ingin. Harusnya tidak ada keinginan dong. Berarti masih berhubungan dengan dunia, keduniawian, ya kan? Masih berhubungan dengan 3D, dunia fisik. Sedangkan kalau orang spiritualisme tinggi, udah bukan ngomongin 3D lagi dong. Udah bukan ngomongin fisik lagi dong.
Nggak ada kata ingin. Ingin itu adalah ego, kemauan kita sebagai manusia. Harusnya udah nggak ada itu lagi. Berarti dia apa? Kamu palsu. Kamu palsu. Ayo. Jangan mau. Kamu fake. Oke ya, mudah-mudahan ini mampu mengirimkan Kamu pesan buat palsu. semuanya. Terima kasih banyak ya, Chef ya. Terima kasih. Thank you.